Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam sehat walafiat ya. Hari ini adalah hari kedua kita mulai melakukan PJJ di semester 2. Tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama kembali mempelajari mata pelajaran akidah akhlak seperti biasa di hari Selasa. Untuk hari Selasa ini Pak Ahmad masih belum memakai buku salam ya. Insya Allah minggu depan kita akan menggunakan buku salamnya. Tapi insya Allah materinya sama dan tidak jauh dengan yang ada di buku salam. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran pertama pada materi akidah akhlak hari ini ialah tentang indahnya melantunkan kalimat thayyibah. Nah, kalian pasti sudah tahu arti tentang kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan oleh seseorang ketika mendapat nikmat ataupun ketika dia mendapat musibah. Nah, kalimat-kalimat thayyibah itu sangat banyak sekali. Di antaranya ialah kalimat thayyibah istighfar yang sudah kalian pelajari di semester 1 ya. Kalimat istighfar artinya adalah kalimat mohon ampun kepada Allah. Nah, orang yang memohon ampun kepada Allah berarti dia telah menyesal dan menyadari akan kesalahan yang sudah dia perbuat. Dengan menyesali dan menyadari kesalahan atau perbuatan dosa yang ia perbuat, berarti ia sudah bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, memohon dimaafkan atas segala dosanya. Nah, sikap tersebut disebut dengan sikap taubat ya. Lihat pada gambar berikut ya. Di situ ada seorang syekh ya yang sedang berzikir dan juga ada umat Islam yang sedang beramai-ramai bertawaf ya di Masjidil Haram. Kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua perbuatan tersebut dapat menggugurkan dosa seseorang. Nah, di antara perbuatan yang dapat menggugurkan dosa seseorang jika dia sudah melakukan kesalahan kepada Allah, bermaksiat atau berbuat dosa, maka dosanya dapat menjadi gugur dengan kalimat istighfar yang sempurna. Artinya ialah ia mohon ampun kepada Allah sambil menyesali segala perbuatan dosanya. Dia niat tidak akan mengulangi lagi ya, dan juga dia tidak akan ikut bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kesalahan tersebut. Nah, dengan bertobat berarti dosa seseorang sudah dihapuskan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan pahala. Nah, kemudian kalimat thayyibah istighfar. Nah, kalimat thayyibah istighfar ini ialah kalimat thayyibah yang dibaca oleh orang yang bersalah atau berdosa ya. Nah, kalimat istighfar ini juga berkaitan dengan berperbuatan taubat atau sikap taubat. Apa sih arti istighfar yang sesungguhnya? Istighfar yang sesungguhnya artinya adalah pernyataan menyesal dengan sungguh-sungguh, memohon ampun atas dosa yang dilakukan, baik dosa itu besar maupun kecil, dan bertekad untuk kembali taat kepada Allah. Itu adalah arti istighfar yang sesungguhnya yang disebut dengan bertobat. Nah, setiap manusia pastinya akan pernah berbuat salah, baik kepada Allah ataupun kepada manusia itu sendiri. Jika dia berbuat salahnya kepada Allah seperti meninggalkan sholat ya, apalagi tidak berpuasa,
meninggalkan zakat atau ibadah lainnya yang langsung berhubungan kepada Allah, maka dia wajib beristighfar kepada Allah, bertobat, dan mengqadha atau menyusul atau mengganti ibadah-ibadah yang sudah terlewat. Kemudian jika perbuatan salah itu berkaitan dengan manusia, maka selain bermohon ampun pada Allah, dia juga wajib meminta ridho orang yang dia telah sakiti, minta maaf ya kepada orang yang telah dia sakiti. Dan orang yang telah disakiti tersebut, jika seseorang yang menyakiti sudah minta maaf, maka orang yang dimintai maaf tersebut hendaknya ia memaafkan. Dengan itu kedua-duanya akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalian jika berbuat salah ataupun melupakan sesuatu ya, misalnya tugas kalian kelupaan belum dilakukan, maka dengan mengucap istighfar Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan tugas kalian tersebut ya. Biasanya seorang yang melupakan sesuatu dia akan beristighfar. Nah, itu sangat bagus sekali. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beristighfar merupakan bentuk taubat kepada Allah. Dilakukan hendaknya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Karena istighfar sebagai bentuk bertobat yang terbaik dilakukan dengan penuh penyesalan dan rendah hati dan segera kepada Allah. Setelah melakukan perbuatan dosa, hendaknya dia menyesal atas perbuatan tersebut, lalu buru-buru untuk bertobat minta ampun kepada Allah. Tetapi dengan syarat dia mesti bertekad tidak akan mengulanginya lagi, gitu ya. Allah berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima istighfar dari hambanya dan memaafkan kesalahan, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik kita sendiri ataupun kita berada di kerumunan orang lain. Allah Maha tahu. Walaupun kita berada di tempat yang sangat gelap sekali, berada di dalam ruangan yang tertutup sangat gelap sekali, tetap Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Bahkan Allah juga Maha mengetahui apa yang berada dalam isi hati kita yang sangat dalam. Allah bersifat Sami'un, Basirun, Alimun, mendengar, melihat, dan mengetahui. Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Allah berfirman juga, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kepada orang yang suka beristighfar dan bertobat dan menjaga kebersihan. Nah, tujuan Allah apa sih? Merintahkan manusia untuk beristighfar agar manusia senantiasa mencintai kebaikan dan mencegah kemungkaran, agar manusia bersih dari dosa, agar manusia dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menunjukkan bahwa Allah bersifat kasih sayang kepada manusia dan Ia selalu mengampuni terhadap kesalahan hamba-hambanya. Nah, itulah beberapa penjelasan sekelumit tentang kalimat istighfar dan taubat ya. Ini masih panjang, cukup segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Nah, silakan kamu salin beberapa kalimat yang Pak Ahmad tunjukkan ya. Pertama ya, Pak Ahmad akan buat dengan bentuk soal, cukup 3 soal saja ya. Yang pertama, apa arti istighfar yang sungguh-sungguh? Ada ya di layar tadi. Kemudian nomor 2, apa yang hendaknya dilakukan seorang manusia ketika dia berbuat salah kepada orang lain? Dan yang ketiga, apa tujuan Allah memerintahkan manusia gemar beristighfar? Nah, itu
3 soal untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan PJJ dengan seksama. Jangan lupa ditulis soalnya di buku tulis dan dijawab ya. Kemudian hasilnya dikirimkan fotonya ke Pak Ahmad untuk dinilai ya, dimasukkan ke buku nilai. Terima kasih. Kalian sudah mengikuti PJJ dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.